Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari seiman, saya ingatkan kita lagi tentang tahun Santo Yosef. Dan tentang tahun itu, Santo Bapa Fransiskus menulis tentang Santo Yosef. Kata Santo Bapa Fransiskus, Yosef adalah laki-laki yang lurus. Yosef adalah penjaga dari Tuhan kita, penjaga dari bunda kita. Dia seorang yang saleh dan menjalankan tanggung jawabnya sepenuhnya melindungi Yesus dan Maria sampai dengan selamat. Dia mengalami banyak pertanyaan yang membuat dia bingung, tetapi selalu mendapat penjelasan lewat mimpi. Dan dia taat kepada penjelasan itu. Dan pengorbanan Yosef begitu besar. Dia berjalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem. Jarak yang tidak jauh. Jarak yang tidak dekat. Cukup jauh. Dan dalam keadaan yang sudah lelah, dia harus mempersiapkan kandang untuk kelahiran Yesus dari kandungan Maria. Bukan hanya itu, dia juga dalam keadaan lelah harus menerima tamu-tamu, yaitu para gembala dan orang-orang Majus dari timur. Belum kelelahannya selesai, belum energinya pulih kembali, dia sudah dapat perintah cepat bawa anak-anak Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir karena Herodes akan membunuhnya. Dan malam itu juga Yosef, laki-laki yang lurus itu, mengungsi ke Mesir lewat padang gurun. Dan dia menetap di negeri asing itu sampai Herodes meninggal. Dan oleh karena itu, Santo Bapa mengatakan, Santo Yosef adalah pelindung gereja kudus, pelindung bagi kaum keluarga Kristiani, pelindung kaum pekerja. Mari dengan penuh iman kita menyerahkan keluarga-keluarga kita supaya dituntun oleh Santo Yosef. Kita menyerahkan pekerjaan kita, usaha-usaha kita supaya didoakan oleh Santo Yosef. Dan kita mempercayakan gereja kita kepada perlindungan Santo Yosef. Ibu bapak, saudara-saudari, mari bersama-sama coba kita menyimak bacaan kitab suci pada hari ini. Sejak hari Rabu Abu sampai dengan hari Minggu yang kelima ini, kita itu mengikuti Yesus. Mengikuti dia dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Pada hari Minggu pertama, kita menemani dia di padang gurun. Dan kita menyaksikan bagaimana dia digoda oleh iblis. Pada hari Minggu kedua, bersama-sama Musa, Elia, bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kita naik gunung. Dan kita menyaksikan kemuliaannya di atas gunung bersama tokoh-tokoh besar dari perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Pada hari Minggu ketiga, kita mengikuti dia. Mungkin kita ada di sana, di pelataran bait Allah itu sebagai pedagang falas barangkali. Mungkin kita ada di sana, di pelataran bait Allah itu sebagai pedagang hewan korban. Seperti biasanya di sini juga kambing dan sapi disiapkan sebagai binatang korban pada hari raya besar, hari raya Idul Adha. Dan kita menyaksikan dia, bagaimana dia datang dengan murid-muridnya, membawa hewan-hewan korban itu,
Lalu tiba-tiba dia membuat semeti dan dia membuat suatu unjuk rasa. Dan dia mengatakan kepada mereka di sana, jangan membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Karena rumah Bapakku adalah rumah doa untuk semua bangsa. Tekanan jatuh kepada semua bangsa. Dan orang menantang dia, hei, kau punya wibawa apa? Engkau punya hak apa? Sampai membuat unjuk rasa begini. Dan Yesus katakan, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu artinya apa? Yesus mengatakan dia akan membangun bait Allah yang baru. Dan bait Allah yang baru ini adalah dirinya sendiri. Dan di dalam bait Allah yang baru ini tidak ada tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Di dalam bait Allah yang baru ini tidak ada permusuhan, tetapi yang ada adalah persahabatan. Di dalam bait Allah yang baru ini tidak ada tembok, tetapi yang ada hanyalah jembatan. Di dalam bait Allah yang baru ini, yang ada adalah persahabatan, bukan permusuhan. Yang ada adalah pendekatan, bukan menjauhkan diri. Itulah bait Allah yang baru. Kristus mau mengatakan bahwa dia ada dan dia akan mati. Selama 3 hari dia ada di dalam rahim bumi untuk mempersiapkan bait Allah yang baru. Dan bait Allah yang baru itu adalah bait di mana seluruh bangsa manusia bersatu dengan Allah dan seluruh bangsa manusia bersatu satu dengan yang lain sebagai sesama. Dan itulah identitas gereja sampai sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Gereja Katolik adalah tanda dan sarana keselamatan. Persatuan manusia dengan Allah dan persatuan manusia dengan sesama. Identitas ini tidak pernah akan lenyap karena identitas ini dimaklumkan oleh guru sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu kemarin kita mengikuti Kristus bersama-sama dengan Nikodemus. Kita menghadapi persoalan seperti orang-orang Yahudi. Persoalannya adalah ketika Kristus mengatakan, siapa yang tidak lahir kembali dari air dan roh, dia tidak memiliki hidup kekal. Dan Kristus memberi kesaksian. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia memberi anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Itu hari Minggu kemarin. Persoalan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi adalah ketika Yesus mengatakan lahir kembali itu. Dan Nikodemus bilang, orang setua saya ini bagaimana bisa lahir kembali? Artinya, saya sudah punya jalan sendiri. Bagaimana bisa mengikuti jalan yang baru itu? Dan Yesus mengatakan jalan baru itu, yaitu percaya kepada Dia, mendekatkan diri kepadanya, membiarkan diri kita diterangi oleh sabdanya. Itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Dan hari ini, minggu kelima, kita menempatkan diri kita sebagai orang Yunani. Dan sebagai orang Yunani, kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Maka mereka minta, dan kita minta kepada Filipus dan Andreas, kami mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang ada di benak orang-orang Yunani?
apa yang ada di benak orang-orang Yahudi. Karena mereka semua ada di sana, mau ketemu Yesus, karena ada perayaan besar, perayaan Paskah. Jadi mereka ada di sana dan pasti mereka sudah dengar. Wah, 2 minggu lalu dia membuat unjuk rasa di bait Allah. Minggu kemarin dia mengatakan harus lahir kembali, harus percaya kepada dia. Dan sekarang kita mau ketemu dia, kita ingin tanya kepadanya, kenapa engkau harus mati? Dan bagaimana sih kami bisa mengerti bahwa peristiwa penyaliban ini, peristiwa disalib itu menyelamatkan semua orang? Bagaimana bisa? 2 minggu lalu dia sudah menerangkan itu. Bait Allah yang baru ini tidak ada sekat yang memisahkan Yahudi dan bukan Yahudi. Semua bersatu untuk memuliakan Allah. Semua bersatu untuk saling mengasihi. Dia sudah katakan itu 2 minggu lalu. Sekarang dia mengatakan lagi. Oleh pertanyaan kita itu, kenapa engkau harus mati? Bagaimana caranya penyaliban itu menyelamatkan semua orang? Dan dia mengatakan kepada kita hari ini, kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap 1 biji saja. Hari ini Tuhan beritahu kepada kita atas pertanyaan di benak kita itu. Mengapa dia harus mati? Dan bagaimana cara bahwa penyaliban itu menyelamatkan semua orang. Dia bersaksi tentang dirinya bahwa saat penderitaanku sudah dekat. Dan dia mengatakan saat itu bukan saya yang menentukan. Tidak ada pihak lain yang menentukan saat itu. Itu adalah saat yang ditentukan oleh Bapakku. Apakah Anda pikir bahwa saya mau salib? Tidak. Tetapi Bapakku yang menetapkannya bahwa engkau harus memikul salib itu. Apa yang saya buat terhadap kehendak Bapa, ini kesaksian Yesus. Saya harus taat kepada kehendak Bapa itu. Saya harus menjalankan misi ini sampai tuntas. Saya harus pasrah kepada kehendak Bapa itu. Saya harus siap sedia memikul salib itu sampai tuntas. Dan itulah yang dia maksud. Biji jatuh ke dalam tanah dan mati. Artinya dia menyatakan kesanggupannya untuk taat kepada kehendak Bapa itu. Dan oleh karena ketaatan itulah Allah berkenan kepadanya. Oleh ketaatan itulah Allah membuat Yesus menjadi agung. Dan di dalam nama Yesus itu semua lutut akan bertekuk oleh karena ketaatannya itu. Dan oleh karena ketaatan itu lahirlah kehidupan baru. Biji yang mati menimbulkan panen. Dan panen itu memberi hidup kepada semua orang. Tidak hanya untuk satu orang. Nasi yang kita makan bukan hanya saya makan sendiri. Banyak orang makan nasi dan dia hidup. Ibu bapak, yang Yesus maksud dengan biji yang mati ke dalam tanah menghasilkan buah, itu adalah kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi. Tidak hanya berlaku untuk para pengikut Yesus. Tetapi berlaku kepada semua orang yang percaya kepada Allah. Nah, inilah pertanyaan yang dijawab oleh Yesus. Mengapa dia harus mati? Dan bagaimana penyaliban itu justru menyelamatkan semua orang. Dia mati dengan maksud supaya semua orang bersatu. Memuji Allah Bapanya dan semua orang bersatu untuk mengasihi satu dengan yang lain.
ibu bapa, saudara-saudari seiman. Mungkin kita akan dihubungi oleh orang-orang siapa saja. Mereka akan tanya kepada kita, Mas, atau Om, atau Mo. Ya, bolak-balik saja. Kalau Mo yaitu Romo, kalau Om yaitu Om-Om. Begitulah. Mo dengan Om kan balik saja. Atau tanya, Bang, kami mau ketemu dengan Yesus. Ya anggap saja kita ini seksi humas dari Tuhan Yesus. Dan orang mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita mesti bagi? Apa yang kita mesti katakan kepada orang-orang yang mau ketemu dengan Yesus? Tentu kita harus mengatakan pengalaman kita tentang Yesus. Karena kedekatan kita itu. Kita sudah mengikuti dia pada waktu pencobaan. Kita sudah mengikuti dia di gunung. Kita sudah mengikuti dia di bait Allah ketika dia membuat unjuk rasa. Kemarin kita ketemu dia ketika dia mengatakan harus lahir kembali. Hari ini dia mengatakan biji harus mati supaya timbul panen, timbul tunas dan menghasilkan buah. Nah, apa yang kita harus katakan kalau orang mengatanya, Pak, Mas, Bang, Mo, Om, kami mau ketemu Yesus. Tentu kita harus mengatakan sesuatu, berbagi sesuatu kepada orang yang meminta pertanggungjawaban kita. Ya kita mesti kasih tahu kepada mereka, mari saya bawa kamu kepada Yesus. Apa yang kita bawa kepada orang itu? Kita bawa kelurusan hidup dari Yesus. Kita bawa kesucian dari Yesus. Kita bawa kelemah lembutan dari Yesus. Kita bawa kejenakaan dari Yesus. Jenakannya Yesus di mana? Kalau orang tampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Ini jenaka, tetapi penuh makna. Itu yang kita mesti bawa. Jangan balas dendam. Jangan membenci orang. Engkau harus berdoa bagi musuh-musuhmu. Hatimu harus mengampuni. Jangan keras seperti batu. Tetapi harus berbelas kasih. Hatimu harus tergerak untuk menolong orang lain. Ini yang kita bawa kepada orang yang mau tanya kepada kita, saya mau ketemu Yesus. Kalau orang meminta itu kepada kita, karena kita adalah seksi humas dari sabda Tuhan, kita bawa Yesus dan bagi kepada mereka. Kita bawa teladan hidup Yesus, beritahu kepada orang kelemah lembutan, keadilan, ketegasan, kewibawaan, belas kasih, cinta kasih, pengampunan, keramahan, kelemah lembutan. Itulah yang kita bawa kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kita. Mari kita meneruskan misa kudus ini. Kita tahu sengsara Tuhan sudah semakin dekat. Tetapi kita percaya sengsara Tuhan itulah untuk menghimpun manusia menjadi satu keluarga Allah. Allah tidak pernah menebus orang per orang. Tetapi Allah menebus bangsa manusia. Artinya apa? Semua bangsa manusia mau dijadikan satu keluarga Allah yang besar. Keluarga Allah yang besar yang memuji Allah di surga. Dan keluarga besar Allah yang mengasihi satu dengan yang lain. Ajaran Tuhan itu adalah menjadi ajaran gereja dan ajaran Tuhan itu menjadi identitas gereja kita. Gereja adalah tanda dan sarana keselamatan di mana seluruh manusia bersatu untuk memuji Allah dan seluruh bangsa manusia saling mengasihi sebagai saudara. Amin.